Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika baginda Rasul melaksanakan khutbah. Di tengah-tengah khutbah, tiba-tiba beliau melantunkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Seusai khutbah, didatangi beliau sebagian sahabat-sahabat bertanya perihal fenomena barusan. Ya Rasulullah, berbeda dengan khutbah-khutbah sebelumnya, kali ini di tengah-tengah khutbah engkau memanjatkan kalimat amin. Nabi Muhammad kemudian mengatakan betul, karena barusan malaikat Jibril turun kemudian berdoa, saya disuruh untuk mengamininya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang memanjatkan doa adalah pimpinan para malaikat. Yang mengamini doa tersebut adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Ini menunjukkan hal yang didoakan adalah hal yang sangat penting kita renungkan. Apa itu? Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sungguh merugi umatmu ketika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, umat tersebut tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan wasilah berbuat baik kepada orang tua. Oleh karenanya, Al-Quran ketika menyinggung tentang orang tua, ayat yang berbunyi adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu. Kenapa redaksi ini tidak menggunakan kalimat ila yang artinya itu sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi Al-Quran menggunakan redaksi bi? Ini menunjukkan ketika orang tua kita sakit, menginginkan berobat ke apotek, dokter, sebagai anak tidak diperkenankan menyuruh tetangganya, menyuruh asistennya, pembantunya. Anak tersebutlah harus turun tangan untuk mendampingi orang tua tersebut. Seorang sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Uwais Al-Qarni mempunyai seorang ibu yang sudah tua, penglihatannya sudah mulai rabun, pendengarannya sudah tidak mulai berfungsi, tenaganya pun sudah mulai lemah. Uwais Al-Qarni dari pagi, siang, malam senantiasa menyiapkan air untuk bersuci, untuk berwudu dan sejenisnya. Sehingga ia bingung memilih 2 pilihan. Apakah harus menemui Nabi yang sangat ia cintai atau hormat takdim kepada ibunya? Walhasil Uwais Al-Qarni mantap dengan pendiriannya, harus ikram, memuliakan takdim kepada ibunya. Nabi Muhammad yang tahu hakikatnya kejadian ini, kemudian beliau menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, ketahuilah, kelak ketika engkau bertemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salam saya kepadanya. Yang kedua, memohonkanlah kamu berdoa melalui bibirnya Uwais Al-Qarni, karena doanya Uwais Al-Qarni senantiasa dikabulkan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ini bisa terjadi? Lantaran beliau senantiasa hormat kepada orang tuanya. Kalau di antara kita orang tua sudah dipanggil oleh Allah, maka cara menghormatinya adalah yang pertama, mendoakan setiap saat, lebih-lebih setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, ketika kita melakukan atau memberikan amalan-amalan kebaikan, infak ketika setiap ke masjid, entah itu 10.000, 20.000, kita bersihkan dalam hati kita, ya Allah, ketika infak ini engkau nilai ibadah, maka pahalanya saya transfer kepada orang tua saya. Inilah salah satu bentuk bagaimana anak senantiasa hormat dan mendoakan orang tuanya. Yang kedua,
yaitu berbuat baik kepada orang yang senantiasa mengikat ikatan baik kepada orang tua kita, hubungan baik kepada ia juga kepada anak-anaknya. Ini adalah tugas kita sebagai anak, bagaimana senantiasa menyambung hubungan baik sesama orang yang dicintai oleh orang tua kita. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sungguh merugi umatmu ketika di bulan Ramadan sudah masuk, keluar dari Ramadan, umat tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan masuk di bulan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Hendaknya kita totalitas gunakan waktu sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ketahui tahun kemarin bisa jadi keluarga kita, tetangga, rekan kerja kita bisa merasakan namanya Ramadan, tapi tahun ini, saat ini beliau sudah dipanggil oleh Allah. Oleh karenanya Sayyidina Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, amalan-amalan apa yang harus saya perbanyak di bulan Ramadan ini? Nabi Muhammad menjawab, wahai Aisyah, selain tadarus membaca Al-Quran, perbanyaklah ikrar atau syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyaklah kalimat istighfar dan doa kepada Allah, sehingga redaksi yang diajarkan oleh Allah ketika bulan Ramadan ini kita diperbanyak melantunkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa-doa ini mari kita perpanjang di mana dan kapan saja. Tidak harus di dalam masjid, tidak harus di atas sajadah, bisa jadi di atas kendaraan ketika kita sedang macet dan seterusnya. Walhasil dengan memperbanyak doa ini, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahwa maghfirah, ampunan Allah jauh lebih besar dari itu semua. Olehnya mari kita jangan bosan-bosan, jangan malu untuk menengadahkan tangan kita memohon ampun kepada Allah. Walhasil insya Allah keluar dari Ramadan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, sungguh merugi umatmu ketika namamu dipanggil, di antara umat-umat itu enggan untuk membaca sholawat kepadamu. Nabi pun mengatakan amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, ketika nama Nabi Muhammad dipanggil, hati kita, lisan kita secara spontanitas mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bilal ketika mengucapkan Sallu sunatat tarawih ra'ataini jami'at rahimakumullah Allahumma sholli ala Muhammad, kita spontanitas, jangan malu-malu lantunkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Suatu ketika di sebuah kampung ada pemuda preman, suka malak, membuat onar. Tiba-tiba pemuda ini sakit, mati. Masyarakat sekitar alhamdulillah sudah tidak ada sampah masyarakat, sudah tidak ada lagi orang yang mengganggu kita, mengintimidasi kita. Sampai lupa pagi sampai sore jenazah dirawat padahal ia beragama Islam. Malaikat Jibril turun kepada Nabi, disuruh untuk menemui jenazah tersebut. Didatangilah, dirawat, dimandikan dan seterusnya. Masyarakat setempat kaget. Setelah itu mereka bertanya, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Beliau, bapak-bapak ketahuilah, memang betul di hadapan kalian pemuda ini adalah orang yang jelek akhlaknya, bejat moralnya. Tapi ketahuilah di hadapan Allah pemuda ini diampuni semua kesalahannya, karena setiap dia melewati sebuah majelis mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan, dia dengan lantang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ketika mendengar Nabi Muhammad diucapkan sholli wa sallim wa barik alaih, berkat amalan yang dianggap sepele inilah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang itu.
Walhasil, melalui kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita jaga 3 hal ini. Yang pertama, mari kita senantiasa hormat, memuliakan kedua orang tua kita, mendoakan beliau-beliau. Yang kedua, kita gunakan secara maksimal tahun atau bulan Ramadan kali ini. Dan yang terakhir, tumbuhkan kecintaan kita, mahabbah kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan membaca sholawat kepada beliau. Dan yang kedua, kita ikuti akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang soleh-solihah, manfaat ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.